Seneng banget, pasti yang tanya ya. Yang tanya ya. Bagaimana cara melupakan trauma karena suami selingkuh? Bunuh. Selesai, sudah. Lu buat pertanyaan sulit banget sih. Tidak sesuai dengan bayarannya, saudara-saudara. Ini susah ini. Oke. Ibu. Karena kan yang selingkuh suami, jadi saya ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak tolong jawab. Anda yang selingkuh, gua yang repot. Anda selingkuh, gua harus menenangkan istri Anda. Lu enak, gua parah. Ya. Bagaimana cara melupakan trauma? Jadi trauma. Pertama, kalau orang luka, trauma tidak pernah bisa dilupakan. Maka ada sebuah pepatah, to forgive is not to forget. Gak bisa. Selalu aja keinget. Apalagi selingkuhannya itu di satu komunitas yang sama. Udah jangan saling melihat. Jadi pertama itu, to forgive is not to forget. Yang kedua, mana sih pertanyaannya? Trauma, kecewa, marah. Jadi, Bu, Pak, yang membuat terluka adalah pasangan saya. Oke? Bisakah Anda cerai? Bisakah Anda cerai? Bisa, Bu? Oh ya, kalau di Katolik tidak bisa. Perselingkuhan dengan siapapun tidak bisa. Menghasilkan anak pun tidak bisa cerai. Dia kabur dengan wanita selingkuhannya, Anda tetap statusnya menikah. Oke? Jadi hauce pu hauce ce. Maksud saya, lu bisa ngampunin atau tidak mengampunin, dia suami lu. Iya atau tidak? Oke, ya. Dia tetap suami Anda. Nah, sekarang Anda tidak bisa menghapus kejadian masa lalu itu. Ya, itu sudah terjadi. Anda sakit, Anda kecewa, Anda butuh disembuhkan. Oke, tidak bisa sendiri. Anda butuh, kalau sampai Anda depresi, Anda butuh psikolog. Tetapi tidak hanya psikolog, tetapi juga spiritual. Saya tetap harus belajar berdoa. Karena ingat, sebagai manusia, Pak, si bapak langsung, saya gak selingkuh. Kayak Yudas Iskariot. Waktu didatangi nama Yesus, bukan aku Tuhan. Saya gak nuduh bapak selingkuh. Saya jadi lupa mau nanya apa lah kita. Jadi pada saat saya sakit, saya kecewa, dan yang menyakiti itu adalah orang yang tidak bisa saya lepaskan kembali.
tidak bisa pergi dari hidup saya. Dia terikat dengan saya karena perkawinan, karena janji saya. Maka pertama yang harus dipegang adalah apa? Saya sudah janji dengan Tuhan. Saya sudah janji dengan Tuhan. Saya bukan janji dengan manusia, saya janji dengan Tuhan. So, saya hanya akan diberi damai. Saya hanya bisa diberi kekuatan kalau saya bersama Tuhan. Maka apa? Saya harus mengolahnya bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Ingat, kalau ibu disakiti dengan orang yang menyakiti itu, apa yang ingin ibu lakukan? Buset, dibunuh aja langsung. Ingin balas toh? Ya, ingin membalas, betul. Manusiawi. Jadi kalau saya membalas adalah manusiawi. Tetapi jangan lupa bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang diberi energi ilahi. Di dalam diri kita ada keilahian. Dan jangan hilang itu. Unsur keilahian. Kita bukan binatang. Selesai berbuat dosa, mati, beres. No, lu setelah saya berbuat dosa, mati, tanggung jawab lu. Bertanggung jawab. Maka saya tahu, kalau saya ini makhluk ilahi juga, diberi keilahian oleh Tuhan, maka saya harus membereskan luka bersama Tuhan. I can forgive because God with me. You cannot let go, so let God. Biarkan Tuhan. Maka kenapa di banyak rumah retret menyediakan retret luka batin. Pemberesan luka. Membereskan kekecewaan, membereskan sakit. Harus dibereskan. Jadi yang dibereskan itu siapa? Yang terluka. Yang terluka. Yang melukainya sih. Sometimes just say, sorry, kilaf. Yang diembat pembantu lagi kilaf. Jadi betul kalau kita kembali ke pertanyaan, Anda harus membereskan diri Anda terlebih dahulu. Jangan membereskan suami Anda. Anda harus membereskan, menata batin Anda dahulu. Anda harus marah, Anda harus menangis, Anda harus bersedih terlebih dahulu. Betul, karena Anda dikhianati oleh orang yang Anda percayai. Oleh orang yang Anda sayangi. Dan itu berat banget. Memaafkan orang yang tidak ada di dalam hati Anda gampang. Betul atau tidak? Tetapi memaafkan orang yang ada di hati Anda, you need God. Semoga menjawab.